Baik, selamat siang, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Yudi Utama, kemudian rekan saya Imade Bagus Arfiantara, dan yang terakhir yaitu Iputu Rizky Andika. Nah, pada video ini kami berkelompok akan menjelaskan atau mendemokan desain aplikasi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada ujian akhir semester ini. Nah, aplikasi atau desain aplikasi yang ingin kami demokan yaitu terkait dengan Jacobs-10 Usability Heuristic. Nah, sebelumnya judul dari desain aplikasi yang kami buat yaitu Assistant Tourism atau disingkat ATRIS. Nah, apa itu ATRIS? ATRIS merupakan aplikasi penyedia informasi destinasi wisata pedesaan, di mana user dapat menemukan tempat wisata atau destinasi wisata mereka yang berada di sekitar lokasi user seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja ke desain aplikasi dari karakteristik usability heuristic. Baik, jadi untuk kriteria yang pertama yaitu visibility of system status. Nah, apa itu visibility of system status? Nah, kriteria ini merupakan feedback yang diberikan oleh sistem kepada pengguna atau user ketika user melakukan sebuah tindakan. Jadi, membuat kesan kepastian pada user. Nah, contohnya seperti ketika user melakukan check out pemesanan tiket, hotel maupun transportasi, user akan ditampilkan sebuah pop-up informasi di mana pemesanan atau pembayaran sudah berhasil dilakukan. Nah, dengan tampilan ini, maka user akan mendapat sebuah kepastian tindakan yang ia lakukan. Nah, kemudian kriteria yang kedua yaitu match between system and the real world. Nah, yang dimaksud dengan match between system and the real world adalah penggunaan baik itu bahasa, kemudian kata maupun icon gambar yang ada pada desain aplikasi itu umum bagi user dan mudah dipahami. Nah, salah satu yang kami terapkan pada desain aplikasi ATRIS yaitu pada halaman booking. Pada halaman ini terdapat penggunaan kata seperti tiket, kemudian hotel, dan transportasi yang mudah dipahami oleh user. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu user control and freedom. Nah, maksud dari kriteria ini yaitu di mana desain aplikasi mampu memitigasi kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh user sehingga user tetap nyaman menggunakan aplikasi. Nah, contoh penerapan pada desain aplikasi ATRIS yaitu terdapat tombol pada pojok kanan atas aplikasi yaitu cancel. Nah, contoh kasusnya yaitu ketika user ingin membatalkan sebuah pesanan, maka user dapat mengklik tombol tersebut sehingga tujuan user tercapai. Kemudian yang keempat yaitu consistency and standard. Nah, pada kriteria yang keempat ini yaitu di mana aplikasi mampu memberikan kesan konsistensi dan juga standar kepada user. Nah, pada desain aplikasi ATRIS ini, salah satunya yaitu pada halaman detail informasi tempat wisata. Nah, dari halaman ini terdapat beberapa kategori informasi yang dapat user pilih, overview, fasilitas, dan juga review. Jadi, dari ketiga kategori ini mencerminkan konsistensi di mana ketika user ingin memilih salah satu kategori, misalkan fasilitas ataupun review, maka user akan ditampilkan
pada informasi terkait. Dan dari kategori tersebut juga diberikan blok warna yang mendeskripsikan bahwa user ada pada kategori tersebut. Nah, kemudian dari aspek standar juga setiap informasi yang ditampilkan pada kategori overview, fasilitas maupun reviews ini menggunakan icon ataupun kata-kata yang standar dan tentunya mudah dipahami oleh pengguna atau user. Baik, untuk kategori yang ke-5 sampai dengan ke-10 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan usability kelima, yaitu error prevention, di mana error prevention ini bertujuan untuk menampilkan proses pesan error yang baik untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan, sehingga hal ini dilakukan dengan menghilangkan kondisi yang rawan kesalahan dan memberikan opsi konfirmasi kepada pengguna sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh pada aplikasi kami, yaitu ketika bagian navbar dan kami memilih sign out, di sini ketika pengguna memasukkan email dan terdapat kesalahan di mana pengguna melupakan tanda add sehingga akan tertampil pesan error, yaitu seharusnya menggunakan tanda add seperti itu. Selanjutnya yang keenam yaitu recognition rather than recall, di mana ini bagian untuk memudahkan seseorang mengingat dengan melihat gambar visual di luar pikirannya dibandingkan menghafal dalam pikiran. Hal tersebut dimaksud yaitu lebih baik sesuatu hal direplikasikan ke dalam suatu gambar. Sebagai contoh untuk notifikasi. Ketika mengingat notifikasi, maka yang ada yaitu berupa pesan atau lonceng seperti yang kami rancang ini. Sehingga dalam hal tersebut pengguna akan mengetahui tanpa harus berpikir panjang mengenali dari desain yang kami buat. Selanjutnya yang keenam yaitu flexibility and efficiency of use, yaitu di mana pada bagian ini suatu UI dapat memberikan efisiensi dan fleksibilitas bagi pengguna dalam menggunakan desain yang dirancang. Sebagai contoh, ketika pengguna ingin memberikan like pada suatu destinasi wisata, maka pada di bagian tersebut akan tertampil emoticon berupa love atau hati atau pesan perintah agar pengguna memberikan like dengan emoticon tanda panah atau jari yang diklik. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan usability heuristik dari aplikasi Atris. Yang kedelapan yaitu aesthetic and minimalist design, yaitu sistem tidak boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Nah, di aplikasi Atris ini kami sudah mendesain
fitur dan menu seminimalis mungkin. Jadi apa yang ada di sini di menu utama ini merupakan fitur yang paling dibutuhkan oleh user. Di sini pertama ada kolom search. Ini digunakan untuk user ketika ingin mencari lokasi tempat wisata. Lalu di sini ada nearby yang merupakan fitur utama kami, yaitu aplikasi akan memberikan rekomendasi tempat wisata yang paling dekat dengan pengguna. Lalu di sini ada kategori, ini merupakan kategori tempat wisata seperti pegunungan, budaya tradisional, dan pantai. Lalu di sini ada populer. Di sini merupakan rekomendasi tempat wisata yang paling populer saat ini, sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada pengguna. Lalu di sini ada promo, dan di sini ada menu. Menu untuk ke home. Di sini untuk menu tempat wisata yang paling dekat. Ini merupakan tombol menu untuk tempat wisata yang paling banyak dikunjungi, dan ini untuk profile. Selanjutnya yang ke-9 yaitu help users recognize, diagnose, and recover from errors. Yaitu error harus dinyatakan dalam bahasa yang sederhana, tanpa kode yang rumit, menunjukkan masalah secara tepat, dan menyarankan solusi secara konstruktif. Jadi di aplikasi Atris ini kami sudah aplikasi akan memberikan respon apabila terjadi kesalahan oleh user. Misalnya dalam penginputan di kolom search ini, apabila terjadi kesalahan input, maka aplikasi akan memunculkan pesan wrong input, sehingga user disarankan untuk memasukkan inputan yang benar. Lalu selanjutnya, apabila pencarian user tidak ditemukan, maka aplikasi akan memunculkan location not found, yang artinya lokasi yang dicari oleh pengguna tidak ditemukan. Selanjutnya, apabila aplikasi tidak mendapatkan jaringan, maka aplikasi akan memunculkan pesan no internet. Lalu pengguna disarankan untuk mengecek internetnya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada help and documentation. Jadi sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga user dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Jadi untuk membantu kesulitan pengguna, kami sudah membuatkan fitur guide and FAQ di bagian drawer. Jadi nantinya apabila user kebingungan dalam hal mencari lokasi atau pembayaran dan lain-lain, user bisa langsung menuju menu guide yang ada di drawer. Dan apabila ingin menanyakan sesuatu, bisa di menu FAQ.
Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan salam selamat siang. Terima kasih.